Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Om 90-an yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini admin mau membuat video tentang salah satu berita menarik ya, yang berhubungan dengan Wu Genji atau Feng Xingji. Ini ada berita menarik yang admin dapatkan di hari ini yang mengatakan bahwa Wu Genji akan diadaptasi menjadi drama live action. Cukup menarik ya, dan sebelumnya tentu saja bagi teman-teman yang baru mampir, admin ucapkan terima kasih yang sudah support channel ini dengan menekan tombol subscribe juga mengaktifkan lonceng notifikasinya, jadi admin lebih semangat buat bikin konten-konten seperti ini ke depannya. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Sebelumnya admin tidak menyangka bahwa alih-alih menunggu paruh kedua musim keempat dari Wu Genji yang belum selesai, yang katanya kemarin akan melanjutkan paruh keempat ya, karena baru separuh yang disiarkan dan mendapatkan penangguhan setengahnya, tidak tahu karena apa. Kemarin katanya karena corona, tapi sekarang masih belum diupdate lagi. Ya, para fans juga menunggu paruh kedua dari musim keempat kemarin, tapi alih-alih mendapatkan kabar dari kelanjutan musim keempat, jadi malah ada berita terbaru, yaitu dirilisnya kabar bahwa Wu Genji akan dibuat menjadi live action. Dan pihak netizen khususnya di Tiongkok sana menjadi tidak terlalu optimis dengan proyek ini. Dan ketika melihat bahwa sebenarnya yang membuat Wu Genji live action ini tidak menarik, karena selain dari pengalaman sebelumnya kita ketahui seperti banyak animasi yang dibuat live action, diantaranya seperti Battle to the Heaven, Shaolin, Wudong Qiankun, banyak tidak memenuhi ekspektasi dari penonton. Tapi bagaimanapun di antara yang lainnya, karakter protagonis dari animasi lain masih sangat optimis untuk dianimasikan, berbeda dengan Wu Genji yang mempunyai aktor utama bernama Agou ini ya. Kenapa seperti itu? Ya, kita mulai satu persatu pembahasannya. Ada banyak orang mengatakan bahwa semakin banyak berita tentang aspek ini, berita Wu Genji akan dibuat menjadi live action juga telah ramai di Weibo ya. Bagi teman-teman yang belum tahu Weibo adalah pengganti Facebook di Tiongkok ya. Jadi kalau di Tiongkok nggak ada Facebook, nggak ada YouTube, yang ada itu Weibo, Tencent, Youku, Bilibili dan sebagainya. Sudah dikabarkan ada bahkan Weibo resminya yang membahas tentang drama live action ini yang akan disiarkan katanya dan memulai syutingnya di bulan Desember nanti ya. Jadi sepertinya ini memang benar, karena dilihat dari berita yang diekspos di Weibo tersebut, drama live action Wu Genji ini akan dibintangi oleh beberapa aktor baru ya, yang bernama Ren Jialun dan Li Yitong. Di antara mereka berdua, Ren Jialun memerankan tokoh protagonis laki-laki yaitu Wu Geng, dan Li Yitong memerankan tokoh protagonis perempuan yaitu Bai Chai. Adin sudah membaca manga dan animasi dari karya asli ini, tetapi manga aslinya yang bernama Feng Xingji yang merupakan manhwa dari Hong Kong ya, itu tidak diambil nama Feng Xingji-nya, tetapi dirubah menjadi Wu Genji yang merupakan nama yang dipakai oleh animasi 3D yang dibuat oleh teknologi Swenji atau Sparkling Studio, yang merupakan dapur produksi dari Shaolin juga, yang sekarang juga menjadi dapur produksi dari Wu Genji animasi. Jadi sepertinya drama live action dari Wu Genji ini tidak akan berdasarkan dari komik aslinya ya. Mungkin saja sedikit membahas yang berhubungan dengan adaptasi animasinya yang dibuat oleh Sparkling Studio. Tapi ini memang tidak jauh dari ekspektasi. Bagaimanapun komik aslinya pada awalnya bukanlah sebuah komik yang mempunyai hit besar, karena banyak orang dari Tiongkok khususnya tidak mengetahui atau bahkan jarang membaca animasi manhwa dari Hong Kong ya, karena manhwa dari Chinese saja sudah banyak gitu. Tapi baru setelah perusahaan Swenji atau Sparkling Studio mengadaptasinya menjadi animasi Wu Genji, baru manhwa dari Feng Xingji ini meningkat popularitasnya ya. Oke, kita kembali lagi dari aktor tadi. Ren Jialun adalah aktor yang sangat kuat di generasi aktor muda ya, aktor baru. Dia lahir pada tahun 1989. Berarti om-om 90-an kayak admin ya. Dan telah membintangi beberapa drama TV populer seperti Under the Barcode Cloud dan Zhou Xingrui's Life.
Dan dia disukai oleh banyak penggemar tentunya. Tapi menurut admin pribadi, dia mungkin tidak bisa berakting dengan baik di Woo Geun-ji ini. Kenapa bisa begitu? Karena ini bukan berkaitan dengan kemampuan aktingnya, tetapi aktingnya menurut admin tidak akan cocok untuk memerankan peran Woo Geun ya, atau Ah-go. Karena banyak fans animasi mengatakan Ah-go ini adalah salah satu protagonis dalam buku animasi yang sangat tidak menyenangkan. Karena dia dinilai tidak cukup kuat, dan apa yang paling melekat di sifatnya atau karakternya itu adalah karena sering dipukuli. Intinya dia hanyalah seorang yang benar-benar ingin hidup dan takut mati, serta memiliki perilaku yang suka melarikan diri dari pertarungan. Dibandingkan dengan protagonis lain, kita lihat seperti Tang San atau Xiao Yan dari Shaolin dan Battle to the Event. Mereka mungkin sering dipukuli, tapi itu hanya pada tahap-tahap awal saja ya. Tapi kalau di Ah-go atau di Woo Geun-ji ini, Ah-go terlihat seperti melekat di karakternya saja ya. Tidak seperti protagonis lainnya yang mendukung dari Woo Geun-ji ini, seperti pamannya yaitu Ziyu dan juga ayahnya Raja Zhou atau 13 jenderal dunia bawah tanah. Lalu bagaimana dengan aktris pemeran heroinnya yaitu Lee Yi-tong yang merupakan aktris generasi baru? Dilihat memang tidak buruk, dia terlihat manis dan imut, dan untuk memerankan Bai Chai dalam animasi Woo Geun-ji menurut admin ini cocok juga. Kuncinya karena Bai Chai yang merupakan istri dari Woo Geun-ji bukanlah wanita tipe petarung sebagaimana heroin dalam animasi lainnya. Karena Bai Chai ini dia tidak terlalu banyak bertarung, dia hanya perlu melakukan pekerjaan yang baik di bidang logistik rumah tangga, dan dia tidak memiliki banyak peran dalam pertarungan. Jadi Lee Yi-tong pastinya bisa mengendalikan peran dari Bai Chai ini. Dan sekarang ada banyak berita tentang live action dari Woo Geun-ji di internet, dari protagonis pria dan wanita hingga sutradaranya yaitu Zheng Weiwen, hingga waktu mulai siklus syuting. Di antara banyak berita tentang drama live action Woo Geun-ji ini, ada satu yang menarik perhatian admin, yaitu meskipun belum sepenuhnya dikonfirmasi pemeran dari Woo Geun-ji ini, di sana sudah berseliaran beberapa gambaran yang dikatakan bahwa 3 protagonis dalam karya asli Woo Geun-ji akan digabung menjadi satu orang. Dalam karya asli Woo Geun-ji atau komik Feng Xinji, kita ketahui sebenarnya tidak hanya ada satu protagonis yaitu Ah-go saja, tetapi sebetulnya ada 3. Ketiganya adalah protagonis yang bersama-sama Ah-go bertarung melawan para dewa ya, melawan Protoss. Di antaranya ialah Ah-go yang merupakan protagonis paling awal, yang merupakan orang yang paling tidak disukai oleh fans. Dia bertarung melawan para dewa, perwakilan dari pihak manusia. Lalu ada lagi yang kedua ialah Marshal Agung dari klan Ming atau klan bawah tanah. Tapi sayangnya Marshal Agung dari klan Ming ini meninggal dalam pertarungan, lalu menyerahkan posisinya sebagai Marshal Agung dari klan bawah tanah kepada Ah-go. Lalu ada lagi satu lagi yaitu dari pihak para dewa yang dendam terhadap Protoss dan para dewa lainnya, yaitu Shixing yang mewarisi Phoenix abadi yang awalnya dimiliki atau dipakai oleh ayah dari Ah-go. Dia juga menjadi protagonis yang ikut memerangi para dewa ya. Woo Geun-ji diadaptasi menjadi serial TV, dan 3 protagonis yang tadi jelas tidak akan baik jika diambil semua. Sepertinya 3 protagonis ini jelas akan dimix menjadi satu orang saja. Karena memang jika Ren Jialun yang merupakan aktor Woo Geun ini hanya mengambil peran Woo Geun, tentu saja akan banyak tidak disukai oleh para fans. Jadi sangat mungkin bahwa 3 protagonis dalam drama live action akan digabung menjadi satu orang. Maka tidak ada masalah besar, dan admin percaya jika ini memang terjadi, banyak orang yang akan menyukai karakter dari Woo Geun yang akan dimainkan nanti sebagai protagonis. Bagaimanapun banyak keuntungan yang didapatkan jika memang ini bisa dimix menjadi satu orang. Dan dengan cara ini juga dapat memastikan bahwa Ren Jialun memiliki adegan yang cukup sehingga 2 protagonis lainnya tidak akan membagi adegan.
Dan kita akan melihat bagaimana drama live action ini akan bekerja ketika keluar nanti. Jadi, bagaimana pendapat teman-teman tentang dibuatnya Woo-geung-ji menjadi live action? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya sampai akhir. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.